Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Hairunisa Aprilianti dan rekan-rekan Saya Muhammad Satria Permana. Halo, saya Nebila. Saya Fahra akan menjelaskan tentang salah satu konsentrasi dalam ilmu komunikasi, yaitu PR atau Public Relation. Apa sih Public Relation itu? PR atau Public Relation, menurut Fraser Seitel dalam bukunya The Practice of Public Relation, adalah fungsi manajemen yang bertujuan untuk membantu menciptakan dan saling memelihara alur komunikasi, pengertian dan dukungan, kerjasama antar organisasi atau perusahaan dengan publiknya, serta ikut terlibat dalam menangani atau menghadapi masalah-masalah atau isu-isu manajemen. Public relation pada hakikatnya adalah kegiatan berkomunikasi yang berbeda dengan kegiatan berkomunikasi lainnya. Karena public relation mengandalkan two-way communication atau komunikasi dua arah atau komunikasi timbal balik yang wajib terjadi dalam kegiatan public relation. Juga merupakan salah satu prinsip pokok dalam public relation. Sedangkan menurut Howard Bonham, public relation adalah seni yang menciptakan pengertian publik yang baik yang memberikan dampak kepercayaan publik terhadap suatu individu atau organisasi atau perusahaan. Selanjutnya ada pembahasan tentang konsep public relation nih. Apa aja sih konsep public relation itu? Topik pembahasan kedua kali ini, aku akan membahas mengenai konsep public relation. Apa sih konsep public relation? Yaitu untuk memahami dan mengevaluasi opini publik atau isu publik mengenai suatu perusahaan. Nah, biasanya tugas dari public relation juga membantu untuk memberikan tanggapan atau memberikan masukan kepada pihak manajemen dalam mengeluarkan kebijakan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik public relation. Dalam public relation terdapat beberapa karakteristik. Melalui karakteristik inilah apakah seseorang itu dapat dikatakan public relation official atau bukan. Nah, public relation ini memiliki 4 karakteristik loh. Apa aja sih karakteristiknya? Yuk mari kita bahas. Karakteristik public relation yang pertama yaitu komunikasi yang bersifat dua arah. Nah, kan kegiatan dari public relation ini adalah berkomunikasi. Komunikasi yang dibangun dalam kegiatan ini adalah komunikasi yang bermakna, yaitu komunikasi yang mampu membangun kesepahaman pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan bekerja sama dalam suatu organisasi. Dalam public relation sendiri, komunikasi yang digunakan yaitu komunikasi yang bersifat dua arah, sehingga memungkinkan terjadinya arus informasi timbal balik. Komunikasi dalam praktik public relation tidak harus bersifat langsung, tetapi dapat juga bersifat tertunda. Artinya, komunikasi yang terjadi dalam praktik public relation tidak harus selalu bertatap muka, tetapi dapat menggunakan media-media yang ada. Nah, contohnya ini seperti surat, buletin, dan lain sebagainya, yang tentunya menghasilkan timbal balik berupa informasi yang diharapkan. Selanjutnya, karakteristik public relation yang kedua yaitu sifatnya terencana. Sudah jelas tentunya nih, setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh public relation sendiri haruslah terencana. Hal ini ditujukan agar hasil yang diinginkan dapat tercapai. Selain itu, untuk menunjukkan bahwa tugas atau kegiatan dari public relation itu sendiri adalah kerja yang berkesinambungan dan terintegritas. Yang ketiga yaitu melembaga. Public relation kerjanya berorientasi pada lembaga. Hal ini hampir sama nih dengan kerja seorang marketing, di mana kerjanya juga berorientasi pada lembaga. Namun jika diteliti lebih lanjut, hal ini jelas tentu berbeda. Kerja di seorang marketing yaitu berorientasi pada produk dan bagaimana caranya agar konsumen mau membeli atau menggunakan produk dari perusahaannya. Sedangkan public relation yaitu berorientasi pada organisasi atau lembaga dan bagaimana caranya agar perusahaan yang menaunginya dikenal banyak orang sehingga barang yang diproduksinya tersebar luas di khalayak umum. Nah, karakteristik public relation yang terakhir yaitu sasarannya adalah public. Nah, sasaran dari public relation sudah jelas adalah public sesuai arti dari kata public relation, yakni hubungan-hubungan publik.
Public artinya adalah sekelompok orang yang memiliki kepentingan dan minat yang sama terhadap suatu hal. Dalam public relation ada dua macam public, yaitu yang pertama public internal dan yang kedua public external. Terus apa sih yang dimaksud dari dua hal tersebut? Jadi, public internal dari suatu perusahaan atau organisasi atau lembaga meliputi karyawan atau buruh yang memiliki minat sama, yakni bekerja untuk mencari penghasilan demi kelangsungan hidup mereka. Selain itu, ada pula para pemegang saham dan publik pengelola yang memiliki minat atau kepentingan terhadap peningkatan kinerja perusahaan atau organisasi atau lembaga. Sedangkan dalam public external sendiri merupakan publik yang berada di luar organisasi atau instansi atau perusahaan yang harus diberikan penerangan ataupun informasi untuk dapat membina hubungan baik. Public external ini meliputi customer relation, government relation, purchase relation, supplier relation, market relation, dan banking relation. Semua hubungan-hubungan yang ada baik dalam public internal maupun dalam public eksternal tentulah harus dijaga keberharmonisannya agar tujuan dari perusahaan dapat tercapai. Oke, di sini saya akan membahas tentang peran public relation dalam suatu organisasi atau perusahaan. Peran public relation dalam suatu perusahaan atau lembaga atau organisasi adalah menumbuhkan dan mengembangkan hubungan baik antara lembaga atau organisasi dengan publiknya, internal maupun eksternal, dalam rangka menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi, dan berpartisipasi publik dalam upaya menciptakan opini publik yang menguntungkan bagi lembaga organisasi. Dalam hal ini, tugas seorang public relation berkaitan dengan kode etik asosiasi public relation internasional yang menegaskan bahwa setiap public relation tidak dibenarkan untuk mengangkat suatu konflik yang terjadi atau hal yang sengaja dipaparkan kepada publik tanpa izin yang bersangkutan atau yang berkepentingan. Sebaliknya, pihak public relation tidak dibenarkan dengan sengaja menutupi masalah atau krisis yang sedang terjadi di lembaga tersebut bersangkutan dengan cara mengelabui publik. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang citra perusahaan. Sebelum mengenal lebih jauh apa itu citra perusahaan, kita harus mengetahui apa itu citra. Jadi, citra adalah cara bagaimana suatu pihak lain yang di luar atau eksternal dari perusahaan tersebut menilai bagaimana kinerja suatu perusahaan atau organisasi tersebut. Nah, itu adalah secara singkat citra. Dapat dipahami ya. Sedangkan citra perusahaan adalah penilaian global atau publik yang terdiri dari seperangkat keyakinan dan perasaan yang setiap orang memiliki tentang sebuah organisasi. Seperti itu. Nah, citra perusahaan tersebut merupakan kesan publik terhadap perusahaan tersebut berdasarkan pengetahuan dan pengalaman atau experience-nya terhadap perusahaan tersebut atau organisasi terkait tersebut itu. Ini tuh citra perusahaan itu dapat berubah karena pengetahuan dan pengalaman merupakan sifatnya personal. Oleh karena itu, tugas seorang public relation adalah meningkatkan pengetahuan dan pengalaman khalayak agar memiliki kesan sejelas dan sebaik mungkin terhadap perusahaan tersebut. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi pembentukan citra perusahaan. Sama seperti halnya dengan divisi lain, di dalam perusahaan untuk memberi kontribusi kepada rencana kerja jangka panjang, praktisi public relation dapat melakukan berbagai macam langkah-langkah. Nah, teman-teman, ada 3 cara langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh public relation. Yang pertama, yaitu menyampaikan fakta dan opini, baik yang berada di dalam maupun di luar perusahaan.
Yang kedua, yaitu menelusuri dokumen resmi perusahaan dan mempelajari perubahan yang terjadi secara historis. Perubahan ini umumnya disertai dengan perubahan sikap perusahaan terhadap publiknya ataupun sebaliknya. Dan yang terakhir, yang ketiga, seorang praktisi public relation perlu melakukan analisis nih yang berbobot mengenai persepsi dari luar dan dalam perusahaan atas SWOT yang dimilikinya. Misalnya, menyangkut masa depan industri yang ditekuninya, terus juga citra yang dimiliki perusahaannya, dan kultur yang dimiliki serta potensi lain yang dimiliki perusahaan. Nah teman-teman, itu 3 poin yang sudah saya jelaskan merupakan strategi pembentukan citra perusahaan. Dan ketiga kali ini mengenai opini publik. Opini itu kan suatu ekspresi terhadap suatu masalah dan menimbulkan pendapat yang berbeda-beda, sedangkan publik adalah masyarakat. Jadi opini publik itu pendapat bersama-sama, pendapat masyarakat, bukan pendapat individu ataupun diri sendiri. Contohnya ketika terjadi PHK di sebuah pabrik, karyawan yang di PHK ini pasti tidak terima atas apa yang terjadi. Lalu mereka melakukan demo dan timbullah sebuah sikap. Ini yang dinamakan opini publik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai opini publik dalam perusahaan. Nah, menurut Hadley Cantrell dalam Seattle tahun 1992 yang berisikan apa sih yang disebut dengan laws of public opinion itu? Nah, yang pertama yaitu opini sangat sensitif terhadap berbagai peristiwa penting. Yang kedua, peristiwa-peristiwa yang besar dapat mengubah opini publik seketika. Opini publik itu tidak akan stabil sebelum peristiwa itu menunjukkan perkembangan yang pasti. Yang ketiga, opini secara umum lebih banyak ditentukan oleh peristiwa-peristiwa daripada kata-kata, kecuali kata-kata itu merupakan suatu peristiwa. Yang keempat, pernyataan verbal dan tindakan penanggulan hanya bisa dilakukan pada saat opini terbentuk dan sewaktu-waktu orang masih dalam keadaan bingung dan mencari keterangan dari sumber yang kredibel atau layak dipercaya. Nah, yang kelima, secara umum, opini publik tidak mengantisipasi suatu keadaan darurat, tetapi hanya bereaksi terhadap keadaan. Dan yang keenam, opini pada dasarnya ditentukan oleh kepentingan pribadi. Berbagai peristiwa, kata-kata, dan hal-hal lainnya hanya dapat mempengaruhi opini bila ada hubungannya dengan kepentingan pribadi. Yang ketujuh, opini tidak bisa bertahan pada suatu periode panjang, kecuali jika orang-orang merasa bahwa kepentingan pribadinya benar-benar tersangkut atau jika opini yang dimunculkan oleh kata-kata diperkuat oleh suatu kejadian nyata. Yang kedelapan, jika kepentingan pribadi sudah melekat, tidak mudah mengubah opini tersebut. Yang kesembilan, sewaktu kepentingan pribadi sudah tersangkut, opini publik dalam suatu negara demokrasi cenderung untuk mendahului atau mengarahkan kebijakan pemerintah atau pihak lain yang berwenang. Yang kesepuluh, sewaktu opini didukung mayoritas yang tidak begitu kuat atau opini yang dibentuk tidak solid, peristiwa berikutnya mudah sekali untuk mengubah opini. Yang ke-11, pada saat kritis, setiap orang menjadi lebih sensitif terhadap kecakapannya pemimpin mereka. Jika pemimpin mereka masih menunjukkan kredibilitasnya, mereka akan tetap setia dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap pemimpin mereka. Tetapi bila kredibilitas itu sudah luntur, kesetiaan dan rasa tanggung jawab mereka berkurang dari biasanya. Yang ke-12, orang-orang segan untuk menentang berbagai keputusan yang diambil pemimpin mereka dalam keadaan kritis, apalagi bila mereka merasa dilibatkan dalam mengambil keputusan. Yang ke-13, orang-orang memiliki dan mampu membentuk opini yang ada kaitannya dengan tujuan tertentu akan lebih mudah dibandingkan dengan membentuk opini tentang metode-metode yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ke-14, opini publik sama halnya dengan opini individu, mengandung suatu keinginan, apalagi opini hanya berdasarkan keinginan, bukan suatu informasi, maka hal itu cenderung untuk menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap suatu peristiwa. Dan yang terakhir, ke-15, makin orang melihat terhadap demokrasi karena diberinya kesempatan mengikuti pendidikan lebih tinggi dan siap mengakses informasi, maka opini publik akan mengacu kepada akal sehat dan cenderung mengemukakan opini publik yang lebih objektif. Di sini aku akan membahas mengenai strategi public relation dalam membangun hubungan dengan media. Yang pertama ada by service the media atau melayani media. Strategi ini pasti tentunya untuk melayani media. Jadi ketika perusahaan sedang mengalami masa kejayaan atau sedang berada dalam masalah,
perusahaan harus memberikan informasi yang sesuai, harus memberikan informasi yang sesuai data, jadi harus bisa melayani media dengan baik. Nah, yang kedua ini ada by establishing a reputation for reliability. Artinya strategi ini untuk menjaga reputasi perusahaan dan membangun kepercayaan masyarakat. Ada beberapa cara agar terciptanya kepercayaan masyarakat. Yang pertama, memberikan informasi mengenai suatu perusahaan melalui straight news maupun feature. Yang kedua, memberikan klarifikasi apabila perusahaan sedang terkena masalah dan bisa dilengkapi oleh data-data. Yang ketiga, melakukan kegiatan kemasyarakatan dan dipublikasikan kepada media. Nah, yang ketiga ini ada by building personal relationship with media. Public relation perlu membangun hubungan secara personal dengan para pekerja media untuk membangun keterbukaan dan saling menghormati antar profesi masing-masing dengan cara menanyakan kabar atau menyapa melalui SMS, pesan-pesan ataupun email ataupun juga media sosial. Selanjutnya di sini saya akan membahas kegiatan media relation. Yang pertama ada konferensi pers. Konferensi pers merupakan temu wartawan. Nah, nanti si narasumbernya itu akan menyampaikan berita penting kepada awak media atau pers. Nah, itu adalah konferensi pers. Yang kedua adalah press briefing yang diselenggarakan secara reguler oleh seorang pejabat public relation. Kegiatan ini adalah tujuannya menyampaikan informasi mengenai kegiatan yang baru terjadi kepada pers. Kemudian yang ketiga ada pers tour, yaitu diselenggarakan suatu kegiatan perusahaan atau lembaga untuk mengunjungi daerah tertentu dan mereka atau pers diajak menikmati objek wisata yang menarik tersebut. Yang keempat ada press release atau siaran pers sebagai publisitas, yaitu media yang banyak digunakan dalam kegiatan kehumasan karena dapat menyebarkan berita. Yang kelima ada special event, yaitu peristiwa khusus sebagai suatu kegiatan public relation yang penting dan memuaskan banyak orang untuk ikut serta dalam suatu kesempatan ini. Yang keenam press luncheon, yaitu pejabat public relation mengadakan jamuan makan siang bagi para wakil media massa atau wartawan atau pers, sehingga pada kesempatan ini pihak pers bisa bertemu dengan top manajemen perusahaan atau lembaga tersebut guna mendengarkan perkembangan perusahaan lembaga tersebut. Yang terakhir ada wawancara pers, yaitu sifatnya lebih pribadi, lebih individual. Public relation atau top manajemen yang diwawancarai hanya berhadapan dengan wartawan yang bersangkutan. Press release. Thomas B. Vince dalam bukunya Handbook for Public Relations Writing mengemukakan format penulisan standar PRL atau press release. Berdasarkan konvensi para praktisi public relation yang tergabung dalam suatu asosiasi. Apa aja sih formatnya? Berikut adalah format standar PRL atau press release. Yang pertama, tipe penulisan PRL harus jelas, ditulis di kertas surat tanpa hiasan di pinggir kertasnya. Yang kedua, ukuran margin adalah 1:1 dan 1/2 inci untuk semua bagian. Yang ketiga, alamat pengirim harus diletakkan di sudut kiri atas halaman pertama, ditandai dengan blok termasuk alamat lengkap, nomor kontak person atau orang yang bisa dihubungi, dan nomor telepon. Yang keempat, tanggal rilis tertera di margin kanan, sedikit lebih ke bawah dibandingkan margin ke bawah alamat yang diblokir. Yang kelima, penulisan judul ditulis dalam 1 spasi dan digaris bawahi. Keenam, tubuh atau uraian PRL ditulis dalam 2 spasi. Ketujuh, jika lebih dari 1 halaman, PRL di bawah halaman dalam more diletakkan dalam kurung atau tanda garis pisah. Yang kedelapan, halaman-halaman berikutnya ditandai dengan slackline atau kode, diikuti dengan beberapa garis pemisah. Dan yang terakhir,
Akhir dari suatu PRL ditandai dengan beberapa cara, misalnya membubuhkan kata N atau tamat, atau angka, atau simbol pagar. Nah, setelah penjelasan panjang ini, semoga bisa menambah wawasan kita semua. Sekian yang bisa saya dan rekan-rekan saya sampaikan. See you next time.